Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di myfishkoi 68 channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Jangan lupa di like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya mengupload video terbaru adalah yang pertama untuk melihat video ini. Begitu ya guys ya. Selamat mengikuti. Oke, pada sore hari ini saya akan mereview kembali. Nah, ini tutorial untuk pembuatan kolam pemijahan kolam koi. Ini pada bagian kedua ini masih seperti ini guys, karena memang di lingkungan saya ini lagi musim hujan, jadi tidak bisa melakukan kegiatan ini dengan maksimal. Oke guys, seperti kita lihat dan kita review kembali pada video yang pertama, yaitu tutorial bagian pertama. Nah, ini saya sampaikan bahwa setelah pembersihan lahan dan pembentukan kolam, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat dinding untuk kolam yang akan dipakai terpal. Nah, saran saya baiknya paku atau membuat tempat ininya, tempat terpalnya itu di luar kayak. Nah, seperti kita lihat di sini ada tanah yang di situ. Nah, itu seharusnya ya. Nah, ini kalau kita mau membuat kolam untuk pemijahan baiknya ya di sebelah situ. Jadi kalau yang di situ kita bisa membuatkan pool untuk pemijahan saja. Tetapi kalau kolam yang kemarin di tutorial yang pertama dan yang kedua ini, nah itu tuh bahwa pembuatan kolam ini adalah sekalian untuk pemijahan dan pembesaran. Nah, seperti itu guys. Kita review kembali dan kita lihat apakah memang ini sudah sesuai dengan video yang pertama. Nah, ini yang pertama, ketika tanah sudah dimiringkan ke dalam, jangan lupa ya guys ya, jadi kita membuat paralon atau memasang paralon ke tengah kolam, kemudian dimiringkan ke pinggir. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya nanti dimiringkan supaya nanti kotoran-kotoran itu bisa langsung masuk ke filter untuk ke chamber 1 kemudian ke chamber 2. Nah, yang perlu diperhatikan kembali pada ketika kita akan membuat kolam pemijahan ini adalah lingkungan kita harus benar-benar diperhatikan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau posisi tanahnya ada di atas itu lebih baik kalau kita, nah seperti ini di video. Nah, ini kita pergunakan untuk kegiatan breeding koinnya atau pemijahannya. Nah, nanti kolam yang kedua yang lebih besar ini adalah untuk pembesaran ikannya gitu. Karena memang dalam satu kali pemijahan ini kita bisa beberapa ribu belayak yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya ini tempat tidak memadai juga kurang baik juga untuk perkembangan daripada si ikan koi sendiri. Nah, budaya perlu diperhatikan bahwa untuk mulai dari pemijahan hari pertama sampai 3 hari kemudian sampai 1 minggu itu ada perlakuan khusus. Nanti mungkin di video berikutnya akan saya sampaikan lagi beberapa perlakuan apa saja yang harus dilakukan kalau beranak sudah menetas. Nah, karena jadinya kita adalah untuk kolam, pembuatan kolam. Nah, di sini bahan-bahannya untuk yang perlu diperhatikan adalah bata dan material yang lainnya sudah disiapkan. Kemudian ini nanti kita akan pasang di sebelah utara ya, di sini seperti kita lihat. Nah, nanti di sini kita akan buat dua buah filter atau dua buah filter, yang untuk filter pertama dan ini untuk filter kedua. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita tidak mempergunakan filter ini, nanti dikhawatirkan bahwa kolam ini tidak akan berfungsi maksimal guys. Jadi harus berfungsi betul-betul. Kalau misalnya untuk pemijahan ini atau pembesaran kolam itu tetap sirkulasi itu harus diperhatikan. Nah, itu nomor 1 ya guys ya. Nah, itu jadi kemudian kalau misalnya di lingkungan kita sudah di setting sedemikian rupa, bagaimana air masuk, bagaimana air keluarnya, kemudian
ada pemasukan lagi dari sekelilingnya air itu harus diperhatikan juga. Nah kalau misalnya kita tadi sampaikan bahwa untuk yang di atas untuk pembesaran, kemudian yang di bawah untuk kolam pembesaran, nah itu juga harus pemipaannya harus benar-benar. Jadi pipanya dari kolam pertama ke pipa kolam kedua itu ada, nanti kita buat untuk paralon yang agak besar gitu, nanti kita tutup paralonnya. Nah nanti kalau umur layak udah 1 minggu atau 2 minggu ini, kita akan membesarkannya itu gampang, tinggal dibuka saja tutupnya dan si budayak itu akan masuk ke kolam yang kedua. Jadi tidak perlu kita menggunakan alat-alat lain untuk memindahkan pipa itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini akan lebih riskan lagi kalau misalnya kita mempergunakan alat-alat yang lainnya. Nah kalau misalnya langsung dicabut dari paralonnya, nanti ikan sendiri akan terbawa oleh arus dan masuk ke kolam berikutnya, dan itu tidak akan melukai dari ikan itu sendiri, dan untuk resiko kematian juga akan bisa dihindari dengan baik. Nah itulah ya, jadi tidak sembarangan kalau kita misalnya mempergunakan alat cair misalnya itu, nah itu tidak akan efektif karena ada saja ikan yang terganggu dan akhirnya mati. Nah di video kali ini juga yang perlu diingat lagi bahwa setelah kita memasang bambu untuk sekeliling kolam ini, kita perlu memperhatikan kembali letak daripada plastik si terpalnya ini. Nah untuk pemasangan terpalnya, kalau kita akan mempergunakan terpal, ketika kita mempergunakan terpal, yang perlu diperhatikan kembali adalah si paralon ini harus benar-benar tidak bisa bergeser. Nah saran saya, jadi si paralon ini kita bungkus atau kita aduk ya, pakai adukan supaya tidak bergeser atau bergerak. Nah nanti untuk melubangi atau memasukkan pembuangan airnya, nanti di tengah paralon ini si terpal ini nanti kita perhatikan, kita kemudian kita siapkan sedemikian rupa sehingga lebih bulat. Nah nanti setelah bulat kita akan mensayatnya menggunakan pisau, yaitu berbentuk X. Nah nanti jadi kita tidak perlu lagi untuk lem pembuatan ini. Jadi kita cukup mensayatnya bentuk X, dan akhirnya ini bisa dimasukkan lagi oleh paralon yang kita butuhkan. Oke ya guys, kalau misalnya untuk tahap awal untuk pemecahan di sini, karena kita akan mempergunakan kakaban yang jari injek, nah ini kita si paralon ini jangan terlalu tinggi airnya, minimal kita rata-rata kalau ikannya yang agak besar itu 30 cm lah airnya, jadi jangan terlalu sedikit dan terlalu banyak juga. Nah ini dengan maksud bahwa nanti ketika si ini dikejar-kejar sama yang betina sama yang jantan yang saling kejar-kejar itu, ini bisa tidak terhalangi lagi, jadi lancar seperti itu ya. Intinya bahwa air ini jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Kemudian yang perlu diperhatikan nanti kalau untuk pemijahan sendiri adalah ketika kita akan memijah itu, yang perlu diperhatikan adalah harus adanya air yang mengalir seperti pancuran, kemudian ada juga air untuk sirkulasinya. Dan kalau bisa nanti setelah ikannya diambil, bukan indukannya diambil, nah itu kita mempergunakan udara ya, jadi supaya ininya suplai udara ke kolam ini juga ikan. Nah seperti itu ya guys. Nah kemudian yang perlu diperhatikan lagi ketika kita akan membuat kolam untuk feeding kolam ini adalah kita mempergunakan terpal. Ini biasanya kan terpal itu bau ya. Nah itu untuk menghindari kesan bau dan ikan tidak menyukai hal itu, maka kita harus menetralisirnya. Menetralisirnya yaitu dengan kita mengambil daun pepaya. Nah daun pepaya ini gunanya untuk menteralisir, dan nanti kita akan menggosok-gosokkannya ke dalam
terpal itu. Demikian ya untuk kali ini, barangkali sampai berjumpa kembali di video bagian ketiga. Terima kasih.